Masjid Pemuda Konsulat Surabaya dikenal karena fokus utamanya pada kegiatan sosial. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang berhasil menghidupkan kembali semangat besar pemuda sebagai penggerak dakwah dan perubahan sosial. Selain itu, Masjid Pemuda bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan karakter Islami bagi masyarakat luas. Masjid Pemuda mengintegrasikan semangat gotong royong sebagai kearifan lokal ke dalam prinsip Islam, yaitu ta'awun, sehingga menciptakan sistem kerja yang kolektif. Hal ini menghasilkan program nyata seperti layanan warung makan gratis, ambulan gratis, dokter gratis, dan banyak lagi, yang semuanya berjalan lancar karena usaha dan kerjasama dari para pemuda masjid. Dengan ini, Masjid Pemuda membuktikan bahwa dengan menjadikan gotong royong sebagai prinsip utama, tantangan apapun dapat diatasi dan menjadikannya cara terbaik untuk membangun komunitas yang kuat. Masjid ini sangat aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan sekitar masyarakat. Dan bagaimana sih Masjid Pemuda ini? Masjid Pemuda ini mengorganisasi kegiatan mereka dan tantangan yang dihadapi itu bagaimana? Ya, bismillah. Kalau untuk bagaimana cara kami menjalankan setiap program-program yang ada di sini, sebelum memulai dari aturan-aturan kedisiplinan, SDM dan lain-lainnya, memang kami itu selalu ditanamkan di Masjid Pemuda Indonesia itu adalah harus paham tentang nilai dan konsep terlebih dahulu sebenarnya. Jadi kenapa sih kita ini bergerak lewat pergerakan kemasjidan? Kenapa sih masjid ini harus punya program, misal yang teman-teman tadi lihat langsung gitu ya, itu adalah punya program warung makan gratis. Terus ada juga program ambulan gratis, ada program memuliakan adik-adik yatim dan berbagai macam program-program yang lainnya. Sebelum kita jauh-jauh ke arah sana, memang yang dari dulu Masjid Pemuda Indonesia ditanamkan kepada para santri-santrinya adalah mereka ini harus paham tentang nilai terlebih dahulu, karena itu yang paling utama. Karena ketika kita memang tidak paham tentang nilai dan konsep mendalam, kenapa kita harus ada di sini, kenapa kita harus ngurus masjid, kenapa kita harus menolong orang lain, itu sangat berbahaya sekali. Akan mudah pula, akan tidak kokoh. Makanya di sampai hari ini, bahkan bukan hanya awal mulai kita bergerak, kita disuruh untuk mengakar dulu nih dengan nilai dan konsep tersebut. Karena ketika sudah mengakar nilai pergerakan, konsep pergerakan dan lain-lainnya, itu akan mudah lah. Jadi program-program, bangunan-bangunan itu seperti buah saja sebenarnya. Jadi yang paling utama adalah di sana. Gitu. Dan kalau ditanya tentang tantangan, balik lagi sebenarnya tantangannya itu adalah SDM. Bagaimana caranya menghasilkan SDM yang berkualitas? Bagaimana caranya menghasilkan SDM yang unggul? Kalau dibicarakan tentang tantangan yang lainnya gitu ya, tantangan dari masyarakat dan lain-lainnya, dari dulu kami berjalan sampai hari ini pun juga masih banyak tantangan-tantangan seperti itu. Tapi tadi, kalau misalnya SDM-nya ini unggul, SDM-nya ini paham, SDM-nya ini berkualitas, tantangan itu kan akan mudah kita sikapi sih sebenarnya. Jadi akan kita sikapi dengan bijak, akan kita sikapi dengan, justru malah ketika ada orang-orang yang tidak suka, itu malah jadi kesempatan kami untuk beramal soleh, untuk memberikan hadiah kepada mereka. Jadi tantangannya sebenarnya banyak lagi tentang SDM sih mas. Itu yang sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini selalu kita tekankan kepada para santri-santri yang ada di Masjid Pemuda Indonesia. Kalau misalnya teman-teman melihat di sini banyak anak-anak muda, bagi kami sebenarnya masih kekurangan anak-anak muda, kayak gitu. Karena ini pun juga sebenarnya sampai saat ini itu menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya. Buat kami Masjid Pemuda Indonesia ini terkhusus untuk mendatangkan anak-anak muda di wilayah Jawa Timur. Tapi alhamdulillahnya ya Allah kirimkan lah beberapa anak-anak muda yang datang ke sini untuk terlibat menjadi pemakmur masjid ini. Tapi gini sih sebenarnya
memang tugas kita sebenarnya cuma berikhtiar ya, cuma berusaha. Urusan nanti didatangkan atau tidaknya di anak-anak muda, siapapun yang memang Allah datangkan, memang itu kita harus didik, harus asuh. Itu kata kunci utama sebenarnya ya. Karena gini, banyak sebenarnya anak muda itu yang datang ke Masjid Pemuda Indonesia itu lebih banyak lagi daripada yang bertahan. Tapi memang kami ini di Masjid Pemuda Indonesia ini berusaha untuk menjaga nilai-nilai yang kita coba untuk jalankan di sini. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya yang lebih utama daripada kita mengincar kuantitas anak-anak muda itu. Ya, karena ini juga jadi PR kita bersama gitu ya. Ketika memang banyak anak-anak muda dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, tapi memang dia tidak paham terhadap ruh dasar pergerakannya itu. Nah, kami di sini di Masjid Indonesia berusaha untuk bisa yang paling utama adalah menjaga nilainya terlebih dahulu. Makanya teman-teman kalau misalnya seandainya gitu ya, seandainya ada yang ingin daftar nih jadi santri nih, mungkin nanti teman-teman setelah lulus gitu ya ada yang tertarik untuk bisa menjadi santri di Indonesia. Menjadi santri di Masjid Indonesia, pertama dia syarat-syarat yang kita coba jalankan, dia harus mungkin di sini. Syaratnya itu dia harus mungkin di sini, nggak boleh ada sampingan kayak misalnya kuliah, nggak boleh ada sampingan misalnya kerja, nggak boleh ada sampingan bisnis dan lain-lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, syaratnya lagi nilai yang kita jaga adalah tidak boleh merokok. Nilai yang selanjutnya adalah tidak boleh pacaran. Nilai yang selanjutnya adalah beberapa hal lagi lah, nilai-nilai lain. Nah, nilai-nilai ini mungkin bagi sebagian orang gitu ya, sebagian orang, bahkan kebanyakan orang di luar sana, iya apaan sih ini kaku sekali nih aturan seperti ini, ya. Apa harus dilakukan seperti ini? Tapi itulah yang kami coba untuk jaga. Gitu. Dan kami dari dulu itu tidak pernah ketakutan tidak ada anak muda yang datang atau tidak ada pengurus datang, atau mungkin kita nggak pernah ketakutan kehilangan santrinya itu. Lebih baik kita menjaga nilai daripada kita membuka pelonggaran yang ujung-ujungnya nanti tidak bisa maksimal program-program kemasjidan. Makanya Oke, itu dia vlog kita kuliah lapangan hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kami dari Kompor 8 ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.